Baik, selamat pagi. Salam ketemu lagi semuanya adik-adik. Semoga pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan keperawatan transkultural dalam aplikasi pendidikan dan promosi kesehatan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kalau kita bicara mengenai transkultural, maka kita akan bicara mengenai adat dan budaya. Nah, di dalam kaitannya dengan adat dan budaya, maka kita sebagai seorang perawat, di dalam memberikan asuhan keperawatan, tentu harus memperhatikan daripada adat dan budaya itu juga. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa adat dan budaya tersebut juga bisa mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Nah, di dalam memberikan asuhan perawatan tersebut, tentu salah satu komponennya adalah melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh pasien. Nah, di dalam melakukan tindakan itu, salah satunya yang kita bisa kerjakan adalah memberikan promosi kesehatan. Nah, di dalam memberikan promosi kesehatan itu, kita harus memperhatikan budaya dan adat daripada orang-orang, masyarakat, individu yang akan kita berikan pendidikan kesehatan itu. Jadi itu salah satu latar belakang kenapa kita harus belajar juga terkait dengan transkultural di dalam pemberian promosi kesehatan. Nah, selanjutnya kita harus paham juga apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan transkultural nursing atau keperawatan transkultural. Jadi transkultural nursing itu adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan. Jadi intinya di sini adalah adanya kesamaan dan perbedaan di antara budaya dengan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan dan tindakan, dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan perawatan khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia. Jadi konsep transkultural nursing ini dikembangkan oleh Leiniger. Jadi intinya di sini adalah bagaimana seorang perawat itu di dalam memberikan asuhan perawatan juga harus memperhatikan konteks budaya, adat istiadat. Jadi itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kemudian kita lanjutkan. Apa sih tujuan daripada mempelajari asuhan keperawatan transkultural nursing itu? Jadi intinya kita bisa mengidentifikasi, menguji, mengerti, dan menggunakan pemahaman keperawatan transkultural untuk bisa meningkatkan kebudayaan yang spesifik dalam pemberian asuhan keperawatan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada saat kita memberikan asuhan perawatan, kita harus memperhatikan budaya, adat, istiadat daripada pasien kita. Nah, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan ketika kita memberikan asuhan keperawatan transkultural pada saat kita mengumpulkan data atau melakukan pengkajian. Prinsip pertama yaitu jangan menggunakan asumsi pada saat kita melakukan pengkajian. Jadi ketika kita melihat, mengkaji, mendengar bahwa seseorang itu mengalami gizi kurang atau kurang gizi, dan kita lihat
budaya mereka itu kurang mengkonsumsi protein, atau mungkin mereka itu adalah vegetarian, kita berasumsi bahwa oh ini kurang gizi akibat dari tidak mengkonsumsi daging. Jadi itu adalah sebuah asumsi. Kita tidak boleh mengumpulkan data dengan asumsi. Kemudian prinsip yang lainnya, jangan membuat stereotip. Bisa terjadi konflik pada saat kita menggunakan stereotip itu, menduga-duga. Ya bahwa, oh budaya orang Padang itu orangnya pelit, budaya orang Jawa itu halus, Batak itu keras, dan lain sebagainya. Jangan menjustifikasi seperti itu. Ya, jadi setiap individu itu akan berbeda. Ya, artinya kita nggak boleh stereotip. Kemudian prinsip yang lain, menerima dan memahami metode komunikasi. Kita harus bisa menerima dan paham. Kadang-kadang kan kita ya di Indonesia ini banyak suku, agama, budaya. Jadi kita melihat oh orang A bicaranya kasar. Ya, kita menganggap ketika kita itu orangnya agak halus, menganggap itu menyinggung dan lain sebagainya. Jadi kita harus paham mereka itu memang budayanya seperti itu. Jangan gara-gara itu menjadi hambatan di dalam melakukan suatu komunikasi. Nah, yang lainnya prinsip dalam pengkajian adalah menghargai perbedaan tiap individual. Individu itu adalah unik. Setiap orang itu berbeda. Kita harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Kita tidak bisa menyamakan ini individu ini harus sama dengan yang lainnya. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami. Berikutnya menghargai kebutuhan personal dari setiap individu. Ya, kita ketahui bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, jadi si A butuh A, si B butuh B, si C butuh C, dan lain sebagainya. Kita hargai, meskipun kebutuhan-kebutuhan tersebut kadangkala bertentangan dengan kesehatan. Ya, jadi kita tetap harus bisa menghargai, dan nantinya tentu kalau itu kebutuhannya tidak sesuai dengan kesehatan, maka akan ada masalah yang kita akan munculkan sehingga perlu kita melakukan tindakan di dalam pemecahan tersebut. Nah, yang lainnya prinsip dalam pengkajian transkultural nursing ini adalah tidak boleh membeda-bedakan keyakinan daripada klien. Jadi kita menganggap bahwa memang mereka itu keyakinannya berbeda dengan kita, terus kita memperlakukan mereka tidak sesuai, tidak sama dengan yang lain yang sesuai dengan keyakinan kita. Jadi kita harus menganggap semuanya sama. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa menyediakan privasi terkait dengan kebutuhan pribadi. Kita harus bisa menjaga kerahasiaan terkait dengan budaya, adat, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh si pasien itu sendiri. Jangan sekali-sekali kita membocorkan atau membuka aib, ya kemudian membuka rahasia daripada informasi yang disampaikan oleh si pasien. Jadi itu adalah beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan pengkajian transkultural nursing. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita terapkan ketika kita menerapkan asuhan keperawatan transkultural. Kira-kira masalah atau diagnosa keperawatan apa saja yang sering muncul di sana? Terutama kita kaitkan dengan promosi kesehatan. Ya, misalnya di sini gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan perbedaan budaya. Jadi di sini ada masalah komunikasi. Tentu promosi kesehatan merupakan jawaban daripada pemecahan masalah komunikasi ini. Kemudian yang lainnya mungkin ada gangguan interaksi sosial. Ya, berhubungan dengan disorientasi socio-culture. Kemudian ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan sistem nilai dan yang diyakini.
Tentu ada orang menjadi tidak patuh, seharusnya dia makan daging, kemudian mereka nggak mau makan daging karena berkaitan dengan nilai dan keyakinan. Ya, jadi kadang-kadang ini menjadi suatu problem ketika kita memberikan asuhan perawatan transkultural. Ya, tentu disinilah peran kita sebagai seorang perawat bisa mengadopsi daripada budaya tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi jawabannya ada nanti di slide berikutnya. Nah, ini jawaban 3 pedoman yang perlu kita perhatikan ketika kita memberikan asuhan keperawatan dan melakukan intervensi, melakukan tindakan terkait dengan pemecahan masalah atau diagnosa yang dihadapi di dalam asuhan keperawatan transkultur tadi. Yang pertama, mempertahankan budaya. Kapan kita harus bisa mempertahankan budaya ketika kita memberikan asuhan tersebut? Kapan kita harus menjunjung budaya tersebut ketika kita memberikan promosi kesehatan? Atau mungkin kita perlu menegosiasi budaya. Jadi kita tidak harus pertahankan dia secara brutal, tapi bisa kita negosiasi. Kita bisa geser budaya mana, kita ganti dengan yang apa. Atau mungkin restrukturisasi budaya. Jadi 3 hal ini menjadi pedoman yang perlu kita pertimbangkan ketika kita memberikan asuhan keperawatan transkultur dan memberikan promosi kesehatan. Nah, yang pertama tadi adalah mempertahankan budaya. Jadi, mempertahankan budaya ini bisa dilakukan bila budaya daripada klien kita, pasien kita tidak bertentangan dengan kesehatan. Jadi kalau memang keyakinan mereka sejalan, tidak ada hambatan, tidak ada bertentangan dengan kesehatan, ya udah kita pertahankan budaya itu. Mungkin kita akan kembangkan lebih baik lagi. Nah, di dalam perencanaan dan implementasi perawatan diberikan sesuai dengan nilai-nilai yang relevan yang tidak dimiliki klien, sehingga klien dapat meningkatkan atau mempertahankan status kesehatannya berdasarkan budaya yang mereka miliki. Ya, misalnya di sini adanya budaya berolahraga setiap pagi di sawah, itu misalnya jalan-jalan di jogging track atau jalan sehat, jalan pagi dan lain sebagainya. Nah, kalau itu memang budayanya untuk di bidang kesehatan, mendukung kesehatan, nah kita harus kembangkan. Ya, malahan kita buatkan fasilitas atau kita arahkan untuk masyarakat yang lainnya ikut mengembangkan budaya-budaya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana penerapan daripada mempertahankan budaya tersebut di dalam promosi kesehatan? Jadi penerapannya kita harus mengidentifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat tentang proses melahirkan dan perawatan bayi. Ini salah satu implementasinya. Ya. Jadi ketika kita tahu perbedaan konsep antara klien dalam perawatan saat melahirkan, jadi ada budaya tertentu di mana tali pusatnya itu ya nggak boleh dirawat, dia harus dirawat dengan ramuan-ramuan tertentu. Itu misalnya. Nah, kalau kita berkeyakinan bahwa ramuan itu memang ramuannya sifatnya steril, kemudian tidak mengakibatkan terjadinya infeksius bagi tali pusat SIM bayi tersebut, udah bisa kita kembangkan, kita pertahankan. Tetapi nanti kalau misalnya itu yang digunakan ramuannya nggak steril, ya secara budaya yang tidak steril dipakai, kita harus menggesernya, negosiasi atau restrukturisasi daripada tersebut. Nah, kalau terjadi perbedaan seperti itu, ya kita harus bersikap tenang. Ya. Jadi tidak terburu-buru berinteraksi dengan klien, kita harus pahami budayanya tersebut dulu. Kita harus bernegosiasi dulu dengan pemuka masyarakatnya. Jangan sampai nanti
gara-gara kita ingin merubah budayanya tersebut akhirnya menjadi konflik. Sehingga kita perlu mendiskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki klien dengan apa budaya-budaya yang dimiliki oleh perawat atau bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan yang ada. Ya, sehingga ini perlu kita diskusikan. Ini salah satu penerapan yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian yang lainnya, ya jadi kalau kita nggak pertahankan, kita bisa negosiasi budaya. Jadi di dalam intervensi dan implementasi asuhan keperawatan terkait dengan negosiasi budaya ini, pada tahap ini dilakukan untuk membantu klien beradaptasi terhadap budaya-budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatan. Jadi perawat bisa membantu klien agar dapat memilih dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung daripada peningkatan derajat kesehatan. Jadi contohnya di sini adalah klien sedang hamil, mempunyai pantangan makan yang berbau amis. Secara budaya, dia mungkin punya pantangan, keluarganya punya pantangan karena makanan yang berbau amis itu dia akan menyebabkan gangguan kesehatan, ya dan lain sebagainya. Maka ikan yang baunya amis itu tentu kita dapat ganti dengan sumber protein hewani yang lain yang tidak amis. Sehingga ini bisa kita negosiasi. Sehingga tetap kebutuhan hewani bagi ibu hamil ini terpenuhi, tetapi bukan dengan mengkonsumsi ikan yang baunya amis. Ya, kita bisa negosiasi budaya. Nah, contohnya di sini juga penerapan dalam promosi kesehatan. Ya, jadi ketika itu kita hadapi problemnya di masyarakat atau dengan pasien, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien pada saat kita memberikan promosi kesehatan, biar tidak terjadi konflik. Nah, yang lainnya kita perlu melibatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Karena keluarga yang bisa memberikan dukungan, support untuk mendukung negosiasi budaya tersebut di dalam pemberian promosi kesehatan. Sehingga ada orang-orang di sekitar pasien atau klien itu yang memberikan dukungan selain tenaga kesehatan. Nah, apabila konflik tidak terselesaikan di sini, ya selalu ada gap. Jadi kita perlu melakukan negosiasi di mana kesepakatan berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien, dan standar etik. Jadi kita harus meramu ketiga komponen ini. Secara biomedis, apakah protein hewan ini harus ada, harus didapat, harus dikonsumsi oleh ibu hamil enggak? Kalau iya, bagaimana pandangan klien itu? Apa yang dia harus bisa lakukan agar kebutuhan protein hewani ini terpenuhi? Ya. Nah, kemudian yang lainnya standar etika baik dari sisi budaya, masyarakat, hukum dan lain sebagainya itu juga kita perlu pertimbangkan. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana aplikasi daripada asuhan perawatan transkultur dengan promosi kesehatan terkait dengan restrukturisasi budaya. Jadi restrukturisasi budaya ini merupakan contohnya misalnya klien dilakukan, hal ini bisa dilakukan bila budaya yang dimiliki oleh masyarakat klien tersebut merugikan status kesehatan. Jadi kalau dia tetap melakukan hal yang sesuai dengan budayanya, maka kecenderungannya akan menyebabkan terjadinya gangguan di bidang kesehatan. Nah, kalau hal ini terjadi, jadi perawat harus bisa berupaya merestrukturisasi daripada gaya hidup klien yang biasanya. Ya, contohnya kalau ketika budayanya setiap ada acara di suatu keluarga, ini harus menyajikan rokok. Kemudian yang hadir itu merokok. Nah, ini salah satu budaya yang harus direstrukturisasi. Kenapa? Karena ini bisa
merugikan daripada status kesehatan. Ya. Nah, pola rencana hidup yang dipilih biasanya yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Ya, jadi ini yang perlu kita pertimbangkan, restrukturisasi budaya kalau memang merugikan kesehatan. Jadi rubah budaya-budaya tersebut. Nah, bagaimana penerapannya dalam promosi kesehatan? Jadi yang pertama, beri kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan ya di dalam melaksanakan daripada restrukturisasi tersebut. Ya, jadi kita harus berikan informasi yang tepat, yang sesuai agar masyarakat itu paham, mengerti ya bahwa budaya-budaya yang biasa mereka lakukan itu salah dan merugikan kesehatan. Kemudian tentukan tingkat perbedaan pasien melihat dirinya dari budaya kelompok. Ya, kemudian gunakan pihak ketiga bila perlu. Nah, jadi kalau misalnya tetap tidak mampu kita untuk menanggulanginya, maka kita perlu melibatkan orang ketiga, apakah tokoh masyarakat, apakah tenaga kesehatan lain, pemerintah dan lain sebagainya, untuk bisa terjun. Ya, kalau misalnya nggak mampu, apakah dibuat pararemnya dari segi adat, dari segi desa adat, atau mungkin dari sisi pemerintahan dibuat undang-undangnya. Itu yang dimaksud dengan pelibatan pihak ketiga. Kemudian terjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Ya, jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana yang memang masalah yang ada yang muncul itu memang penyebabnya terkait dengan budaya-budaya yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ya, dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian berikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan ya, dan harus mencoba untuk memahami budaya masing-masing melalui proses akulturasi, percampuran budaya. Ya, ketika melihat budaya yang lain bagus, mungkin itu bisa diadopsi ya dan meninggalkan budaya yang kurang baik. Ya. Jadi akulturasi itu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan budaya, akhirnya akan memperkaya budaya-budaya daripada suatu masyarakat. Jadi budaya yang positif itu diambil ya untuk memperkaya budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, jadi bila perawat itu tidak memahami budaya klien, maka akan timbul rasa tidak percaya sehingga hubungan terapeutik antara perawat dan klien akan terganggu. Nah, inilah pentingnya kenapa kita perlu paham transkultural nursing di dalam memberikan asuhan perawatan, di dalam memberikan promosi kesehatan. Jadi ketika kita ingin memberikan informasi tertentu, kita harus paham masyarakat yang kita berikan informasi itu terkait dengan budaya yang mereka anut seperti apa. Sehingga kita tidak bertentangan memberikan informasi yang berbeda atau berlawanan dengan budaya yang mereka anut. Kemudian berikutnya, pahami budaya klien ya sangat mendasari efektivitas keberhasilan menciptakan hubungan perawat dan klien yang bersifat terapeutik. Ya. Jadi kalau kita sudah paham budaya-budaya mereka, kita akan mudah masuk di dalam memberikan asuhan, mudah masuk di dalam memberikan promosi kesehatan. Karena budaya-budaya mereka itu sudah kita pahami, sehingga apapun informasi yang kita berikan akan mudah diterima karena memang tidak bersinggungan, tidak bertentangan dengan budaya yang mereka miliki. Ya, sehingga intinya di sini adalah bagaimana kita harus paham dengan budaya masyarakat, individu, keluarga yang akan kita berikan promosi kesehatan, sehingga informasi yang kita berikan itu sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya yang mereka anut. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan bagaimana penerapan aplikasi transkultural nursing di dalam pelaksanaan promosi kesehatan. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami dan kemudian selanjutnya ya silakan adik-adik bisa memberikan tanggapan terkait dengan beberapa permasalahan, beberapa pertanyaan ya yang berkaitan dengan
transkultural nursing tersebut. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat pagi. Om Santi 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 Om.